Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pastinya baik ya. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pendidikan kemuhammadiyahan kelas 4. Kita hari ini sudah memasuki bab 2. Apa saja yang dipelajari di bab 2? Mengenai Muhammadiyah di lingkungan tempat tinggal. Hari ini kita akan belajar tentang melaksanakan sholat. Sebelumnya anak-anak, kita akan belajar terlebih dahulu mengenai dasar kegiatan Muhammadiyah. Apa saja dasar kegiatan Muhammadiyah? Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid. Tauhid artinya mengesahkan Allah. Berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia harus berdasarkan pada Allah. Tujuannya hanya untuk meraih ridho dari Allah. Kemudian yang kedua, hidup manusia bermasyarakat saling membutuhkan. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Jadi anak-anak sekalian, manusia pasti membutuhkan bantuan manusia lainnya. Itulah artinya dari bermasyarakat. Harus saling tolong-menolong, bahu-membahu, dan melaksanakan tujuannya bersama-sama. Yang ketiga, taat dalam melaksanakan perintah dan larangan Allah. Kita harus paham terlebih dahulu apa perintah Allah dan apa larangan dari Allah. Perintah Allah misalnya berbakti pada orang tua, melaksanakan sholat tepat waktu, kemudian membantu sesama, tolong menolong, toleransi. Dan apa saja yang dilarang Allah misalnya berbohong, curang, mencontek, durhaka kepada orang tua dan yang lain sebagainya. Kemudian poin yang keempat, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat. Kita dalam kehidupan bermasyarakat wajib menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Contohnya apa? Apa yang dilakukan Rasulullah? Tolong menolong, saling membantu, toleransi, menjenguk orang ketika sakit, kemudian sholat tepat waktu, melaksanakan zakat, dan yang lain sebagainya. Kemudian poin kelima, mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sikap yang diajarkan Rasulullah kepada umatnya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tolong menolong, tadi sudah dijelaskan. Kemudian saling membantu, menjenguk orang sedang sakit. Kemudian melaksanakan perintah Allah, melaksanakan zakat, menunaikan zakat, membantu fakir miskin, kemudian membantu anak yatim. Nah, itu adalah sikap-sikap yang dicontohkan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir adalah berjuang bersama-sama melalui gerak dan langkah yang teratur dalam wadah Muhammadiyah. Anak-anak sekalian, kita diberikan wadah bernama Organisasi Muhammadiyah. Di dalam organisasi Muhammadiyah, kita berjuang tidak sendirian. Kita berjuang menegakkan ajaran Islam secara bersama-sama. Jadi melalui wadah Muhammadiyah, kita akan bersama-sama berjuang menegakkan ajaran agama Islam. Jadi tidak sendirian. Jadi kalau bersama-sama akan lebih mudah dalam melaksanakan atau memperjuangkan nilai-nilai keislaman. Kemudian selanjutnya, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, siapa yang tahu tujuan Muhammadiyah? Mari kita lihat tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Apa itu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya? Adalah masyarakat Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya adalah kita diminta untuk menegakkan dan menjunjung tinggi sesuai ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah.
Tepuk tangan untuk kita semuanya, karena kita telah menjawab dengan betul tujuan dari Muhammadiyah. Nah, kita sekarang akan belajar mengenai melaksanakan sholat. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa melaksanakan sholat, maka ia menegakkan agama. Dan siapa meninggalkan, maka ia telah merubuhkan agama. Sebagai seorang muslim, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat. Apa saja itu? Apa saja yang harus diperhatikan dalam melaksanakan sholat? Ada dua hal. Pertama, sholat di awal waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan yang paling mulia ialah sholat pada awal waktunya. Hadis riwayat Tirmizi dan Hakim. Kemudian yang kedua, salat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat jamaah pahalanya melebihi sholat sendiri-sendiri dengan 27 derajat. Jadi anak-anak sekalian, sekalipun anak-anak sekalian sekarang berada di rumah, tetapi tetap sholat pada awal waktu dan sholat berjamaah, sehingga nilai ibadah kita insya Allah akan dipandang lebih oleh Allah. Luar biasa, betul sekali ya. Sekian dulu ya pembelajaran PKM hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.